Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Pada video kali ini kita masih melanjutkan soal sosiokultural kita. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari di sini bisa masuk nanti, bisa memudahkan teman-teman dalam melewati ujian P3K ya. Sambil menunggu pengumuman resmi kapan P3K dibuka dan kapan kita bisa belajar soal-soalnya nanti di link Kemendikbud ya. Nanti kalau sudah ada soal-soalnya, insya Allah kita akan bahas bersama di channel ini ya. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ke teman-teman yang membutuhkan biar lebih bermanfaat lagi. Baik, kita langsung masuk ke soalnya. Ada siswa yang menunjukkan kurang bergairah belajar di kelas Anda. Terkait dengan hal itu, tindakan yang Anda lakukan sebagai guru adalah A. Membiarkan saja karena sangat mungkin siswa tersebut tidak berminat pada mata pelajaran. B. Mengingatkan namun bila tidak ada kemajuan, abaikan saja dan fokus pada siswa-siswa lain yang menunjukkan kemajuan. C. Membangkitkan semangat siswa yaitu untuk belajar walaupun kemajuannya sedikit. D. Menggunakan berbagai cara untuk membangkitkan semangat belajarnya. E. Memahami kondisi siswa tersebut, berusaha terus menemukan cara membangkitkan semangat belajarnya. Jadi kalau seperti biasa, teman-teman kalau ingin jawab silahkan di pause dulu videonya ya. Nanti setelah dijawab baru dilanjutkan lagi videonya. Oke. Di sini jawaban saya adalah memahami kondisi siswa tersebut, berusaha terus menemukan cara membangkitkan semangat belajarnya. Ini membiarkan saja, ini masa bodoh ya, masa bodoh dengan hal yang terjadi. Mengingatkan namun bila tidak ada kemajuan, abaikan saja, ini juga dia kurang bekerja keras. Membangkitkan semangat siswa untuk belajar walaupun kemajuannya sedikit, ini setengah-setengah ya. Menggunakan berbagai cara untuk membangkitkan semangat belajarnya, ini terlalu rajin ya. Maksudnya kita harus tahu dulu kondisi siswa kita, baru kita berusaha menemukan cara yang terbaik untuk membangkitkan semangat belajarnya. Begitu kira-kira ya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Ketika Anda tahu ada siswa berbeda agama tidak dapat mengikuti pelajaran tambahan yang dianggap sangat penting karena menyiapkan kegiatan ritual keagamaannya, maka yang sebaiknya Anda lakukan adalah A. Tetap meminta siswa tersebut mengikuti pelajaran tambahan. B. Memberi nasihat kepada siswa tersebut untuk mengganti jadwal ritual keagamaannya. C. Menyerahkan keputusannya kepada siswa. D. Memberi nasihat bahwa pelajaran tambahan itu penting dan menyerahkan keputusannya kepada siswa tersebut apakah akan mengikuti atau tidak. E. Memperbolehkan siswa tersebut tidak mengikuti pelajaran tambahan dan memberi kesempatan untuk bertanya atau mengikuti jadwal kelas yang lain. Oke. Jadi menurut saya jawaban terbaik di sini adalah option D ya, yaitu memberi nasihat bahwa pelajaran tambahan itu penting ya, dan menyerahkan keputusan tersebut apakah ingin mengikuti atau tidak. Ini yang pertama, yang A, tetap meminta siswa tersebut mengikuti ini memaksa ya, padahal itu berhubungan dengan agamanya, jadi tidak boleh terlalu memaksa. Memberi nasihat kepada siswa tersebut untuk mengganti jadwal, ini juga tidak bisa karena tidak mungkin ritual keagamaan akan diganti hanya karena siswa tersebut ya. Oke, yang C, menyerahkan keputusannya kepada siswa ya, tapi alangkah bagusnya kalau kita nasihati dulu baru kita berikan keputusannya kepada siswa tersebut apakah mau ikut atau tidak. Kemudian membolehkan siswa tersebut tidak mengikuti pelajaran tambahan dan memberinya kesempatan untuk bertanya atau mengikuti jadwal kelas yang lain ya, ini juga bisa ya, jadi alternatif pilihan, tapi saya lebih cenderung ke option D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Tugas di sekolah, di rumah, dan di lingkungan sosial silih berganti. Salah satu tugas belum selesai dikerjakan, tugas berikutnya sudah menunggu.
Dalam situasi seperti itu, bagaimana reaksi Anda? A. Lebih baik saya tinggalkan sama sekali situasi seperti itu karena guru bekerja seperti robot. B. Saya ingin mengerjakan seluruh tugas, meskipun biasanya justru menjadikan berantakan semuanya. C. Saya bekerja satu persatu, itu lebih baik daripada tugas tidak tertangani sama sekali atau meninggalkan tugas. D. Hal yang penting adalah semua tugas terselesaikan karena soal tuntas atau tidaknya pekerjaan tergantung pada situasi. E. Saya bekerja dengan cepat, semua tugas terselesaikan sepenuhnya dengan tuntas sesuai rencana dan waktu. Jadi untuk soal ini saya lebih cenderung ke option E ya. Saya bekerja dengan cepat, semua tugas terselesaikan sepenuhnya dengan tuntas sesuai rencana dan waktu ya. Ini etos kerja yang dilihat ya. Kalau ini ya, agak malas, agak putus asa dia. Nah, ini apalagi asal kerja, biar berantakan, yang penting selesai ya. Nah, ini mengerjakan sedikit demi sedikit, selesai tidak selesai itu urusan belakang ya. Jadi ini juga agak pasrah ya. Jadi kita harus merencanakan baik-baik, memperhitungkan waktunya baik-baik ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. X adalah guru di salah satu SD favorit. X mempunyai seorang teman guru yang pernah menolongnya. Suatu ketika, X mengetahui bahwa teman tersebut berbohong kepada beberapa wali murid yang dapat mencemarkan nama sekolah. Jika X melapor pada kepala sekolah, maka kasusnya akan ramai dan teman tersebut bisa mendapatkan sanksi. Namun bila tidak melapor, lambat laun nama sekolah akan tercemar dan banyak wali murid yang dirugikan. Terkait hal ini, menurut Anda yang seharusnya dilakukan si X adalah A. Diam saja karena kalau melaporkan kepada kepala sekolah, baik si X maupun temannya akan mendapat masalah. B. Mengingatkan temannya dengan mengatakan kalau melakukan lagi, maka ia akan melapor ke pihak sekolah. C. Mengingatkan temannya untuk tidak mengulangi perbuatannya dan membantu mencari solusi atas masalah yang terjadi. D. Meminta temannya untuk mengakui kesalahan di depan kepala sekolah. E. Mengajak dan menemani teman melapor pada kepala sekolah dan membantu mencari solusi. Kalau saya lebih cenderung ke option C ya, yaitu mengingatkan temannya untuk tidak mengulangi perbuatannya dan membantu mencari solusi atas masalah yang terjadi. Karena kalau kita memilih option A itu bisa berdampak buruk sama sekolah kita dan kita hanya diam ya. Mengingatkan temannya dengan mengatakan kalau mengulangi lagi maka ia akan melaporkan ke pihak sekolah. Ini hanya mengancam, tidak memberikan solusi ya. Kemudian meminta teman untuk mengakui kesalahan di depan sekolah-sekolah. Ini berbahaya untuk teman kita. Ini juga mengajak dan menemani teman melapor. Ini juga masih berbahaya untuk teman kita yang si X itu ya. Jadi option terbaik menurut saya itu ada di option C ya, maaf. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Saat masih menjalani pendidikan dulu, saya pernah mendapatkan tugas yang cukup banyak dari dosen dan waktu pengumpulannya bersamaan. Hal yang saya lakukan saat itu adalah A. Meminta dosen untuk memberikan tenggang waktu pada sebagian tugas. B. Mengerjakan tugas yang penting dahulu, lainnya dikerjakan nanti kalau ada waktu. C. Meminta bantuan teman untuk mengerjakan sebagian tugas dan sebagian tugas dikerjakan sendiri. D. Mengerjakan sesuai kemampuan, yang penting mengumpulkannya. E. Mengatur waktu agar semua tugas dapat diselesaikan dengan tuntas. Oke, jadi jawaban yang saya pilih adalah mengatur waktu agar semua tugas dapat diselesaikan dengan tuntas ya. Jadi kalau banyak tugas, kita harus pintar-pintar mengatur waktu ya. Menjadwalkan yang mana yang harus dikerja terlebih dahulu ya. Nah, ini kalau meminta tenggang waktu ini tidak profesional lagi nih.
Mengerjakan tugas yang penting dahulu, lainnya dikerjakan nanti kalau ada waktu. Nah, ini memprioritaskan ya. Sebaiknya itu diatur waktunya agar semua dapat terselesaikan ya. Nah, ini merepotkan temannya, kurang bagus juga. Karena bisa saja teman juga punya tugas lain. Mengerjakan suatu kemampuan yang penting mengumpulkannya, ini asal jadi ya, kurang bagus juga. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. R adalah siswa kelas 6 SD yang pintar dan sangat rajin menolong. Ayah R sudah meninggal dan ibunya mencari nafkah sebagai pedagang kue untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Seringkali R tidak masuk sekolah karena harus membantu ibunya berjualan. N sebagai berjualan ya. Sebagai guru R, yang sebaiknya Anda lakukan adalah, jadi ini N tidak ada ya, harusnya tidak ada. Tidak ada ya. A. Memberikan uang sebagai bantuan secara sukarela setiap bulannya. B. Memperbolehkan R untuk selesai tidak masuk sekolah sesekali ya, sesekali tidak masuk sekolah karena memberi kesempatan untuk R belajar menolong orang tua dan bekerja. C. Tetap tidak memperbolehkan R untuk absen dan mengajak teman-teman guru lain untuk membantu keluarganya. D. Memberikan penjelasan pada R arti penting dan aturan sekolah, serta mengarahkan apa yang sebaiknya dilakukan. E. Memberikan penjelasan pada R dan ibunya tentang arti penting dan aturan sekolah, serta mendiskusikan bersama tentang masalah yang dihadapi. Oke, jadi saya cenderung ke option E ya, yaitu memberikan penjelasan pada R dan ibunya tentang arti penting dan aturan sekolah, serta mendiskusikan bersama tentang masalah yang dihadapinya. Siapa tahu ada solusi, teman-teman bisa bantu si R ini dan ibunya ya. Kalau memberikan uang sebagai bantuan setiap sekali tiap bulannya, saya pikir berat ya, agak berat ini. Di dunia nyata ini agak berat ya, agak berat. Apalagi kalau cuman kita sendiri ya. Cuman kita sendiri. Alangkah bagusnya kalau patungan sama teman-teman nanti, kalau ada solusi mungkin itu agak ringan ya. Ya, memperbolehkan R untuk sekali, nah ini melanggar ini. Tidak boleh seorang guru malah menjerumuskan siswa ya. Kalau sudah kebiasaan dapat uang, siswa itu akan nyaman dengan uang dan tergiur akan hal-hal jangka pendek ya. Tetap tidak perbolehkan R untuk absen dan mengajak teman guru lain untuk membantu keluarganya. Ini juga bisa ya, tapi saya lebih cenderung ke sini ya. Nah. Kemudian memberikan penjelasan pada R arti penting aturan sekolah, mengarahkan apa sebaiknya dilakukan. Nah, ini juga penting, tapi di sisi lain kan dia juga punya kebutuhan ya. Si R ini punya kebutuhan dengan ibunya. Jadi option terbaik tetap di option E menurut saya. Oke, jika teman-teman punya jawaban lain bisa berkomentar di kolom komentar nanti ya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang anak berminat pada kelompok peminatan bidang ilmu pengetahuan sosial ketika memilih studi lanjut ke SMA. Namun orang tua bersikukuh agar anaknya memilih peminatan pada bidang ilmu pengetahuan alam. Orang tua menginginkan anaknya menjadi dokter agar masa depannya terjamin. Menurut si anak, ia merasa tidak mampu jika studi lanjut di kedokteran dan kurang meminati pelajaran ilmu biologi, matematika, serta fisika kimia. Sebagai wali kelas, apa yang akan Anda lakukan? A. Menasihati anak untuk patuh pada orang tua yang telah memilihkan masa depan yang baik karena tidak ada orang tua yang berniat menjerumuskan anaknya. B. Memberikan arahan kepada orang tua dan si anak untuk mengenal secara objektif kemampuannya dengan konsultasi pada psikolog untuk memilih bidang peminatan yang sesuai. C. Menyarankan kepada si anak untuk menyampaikan kepada orang tua bahwa dirinya tidak berminat dan merasa tidak mampu kuliah pada jurusan kedokteran. D. Melakukan kunjungan rumah dengan membawa data prestasi si anak sebagai bahan diskusi agar orang tua memahami potensi anaknya. E. Bersama guru BK, Anda sebagai wali kelas akan memfasilitasi pertemuan antara orang tua
dengan siswa Anda akan mendiskusikan bersama-sama dengan menggunakan data-data sebagai dasar keputusan objektif. Oke. Jadi untuk soal ini, maaf agak kurang sehat ya. Oke, untuk soal ini bersama guru BK, Anda sebagai wali kelas akan memfasilitasi pertemuan ya antara orang tua dengan siswa. Anda akan mendiskusikan bersama dengan guru BK menggunakan data-data sebagai dasar keputusan objektif ya. Ini sebenarnya mirip dengan yang D ini ya. Tapi ini lebih komplit karena ada guru BK-nya di sini dan ada kita sebagai wali kelas. Kemudian kita membawa data-data yang bisa dilihat orang tuanya untuk mengambil keputusan yang objektif ya. Oke, itu kira-kira jawaban yang terbaik. Kita lanjut ke soal berikutnya. Guru banyak menggunakan ceramah dalam kegiatan pembelajaran karena tidak tersedia media dan sumber belajar. Kondisi tersebut mengakibatkan prestasi belajar siswa rendah. Menghadapi situasi tersebut, bagaimana cara Anda menyelesaikannya? A. Saya memanfaatkan alam sekitar sekolah sebagai media dan sumber belajar untuk mengaktifkan kegiatan belajar siswa. B. Saya menugaskan siswa membuat media dan sumber belajar yang menunjang topik pembelajaran sehingga mereka lebih aktif di kelas. C. Saya bekerja sama dengan orang tua atau wali murid untuk memberikan sumbangan dalam pengadaan media dan sumber belajar. D. Saya meminta siswa untuk belajar di kelas dengan tenang dan memperhatikan penjelasan guru dengan baik agar berprestasi. E. Saya mengemukakan persoalan tersebut kepada beberapa guru dan tetap mengajar seperti biasanya. Oke, jadi jawaban saya adalah memanfaatkan alam sekitar sekolah sebagai media dan sumber belajar untuk mengaktifkan kegiatan belajar siswa. Jadi kita bisa menggunakan alam sekitar ya. Alam sekitar sebisa mungkin kita bagaimana bisa lebih kreatif dalam mendidik siswa atau mengajar siswa. Saya kira kita bisa melakukan pembelajaran outdoor dan sebagainya. Oke. Ya, itu yang terbaik menurut saya. Kalau yang B, saya menulis siswa membuat media dan sumber belajar yang menunjang topik pembelajaran sehingga mereka lebih aktif di kelas. Itu sebenarnya memberatkan siswa ya. Membebankan siswa. Kita saja yang di sekolah susah dengan media dan sumber belajar, kok kenapa siswa yang dibebankan ya? Itu kurang bagus ya. Oke. Saya bekerja sama dengan orang tua wali murid untuk memberikan sumbangan. Tidak semudah itu orang tua akan memberikan sumbangan. Kemudian saya minta siswa untuk belajar di kelas dengan tenang dan memperhatikan penjelasan guru dengan baik agar berprestasi. Ini agak kaku ya pembelajarannya. Saya mengumumkan persoalan tersebut kepada beberapa guru dan tetap mengajar seperti biasanya. Ini acuh tak acuh dengan keadaan yang terjadi. Oke. Silakan berkomentar kalau punya jawaban yang agak beda dari saya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Komplek di mana Anda tinggal setiap musim hujan selalu banjir. Sebagai akibat tidak ada saluran air menuju sungai. Warga sudah beberapa kali mengusulkan kepada pemerintah desa atau kelurahan untuk dibuat saluran pembuangan air. Tetapi tetap saja permohonan itu belum dipenuhi. Akibatnya salah seorang warga yang cukup berpengaruh di wilayah itu mengajak dan atau memengaruhi warga lain untuk tidak membayar pajak pada tahun itu. Sebagai guru, apa yang Anda lakukan? A. Mengingatkan warga agar tetap membayar pajak karena membayar pajak itu kewajiban warga negara. B. Tetap membayar pajak meskipun beberapa warga terpengaruh terhadap himbauan tidak membayar pajak. C. Mengingatkan salah satu warga tersebut agar tidak mempengaruhi warga lain untuk tidak membayar pajak. D. Mengajak aparat RT untuk memohon kembali kepada aparat dosen atau kelurahan, aparat desa ya, bukan dosen di sini, salah. Aparat desa atau kelurahan agar dibuatkan saluran air.
Bersama warga lain mencari sponsor untuk membangun saluran air menuju sungai agar tidak terjadi banjir lagi. Oke, jadi saya lebih cenderung ke option C ya. Mengingatkan salah satu warga tersebut agar tidak mempengaruhi warga lain untuk tidak membayar pajak ya. Ini kurang. Jadi yang satu orang ini yang perlu kita ingatkan bahwa tidak boleh seperti itu, tidak boleh mempengaruhi orang untuk hal-hal yang negatif ya. Kalau memang Anda tidak mau bayar pajak ya silahkan, tapi jangan pengaruhi orang lain untuk ikut tidak membayar pajak. Dan memang sering terjadi di dunia nyata yang seperti ini ya. Nah, ini kalau warga kita mau ingatkan, kita bukan kapasitas kita di situ untuk mengingatkan warga ya. Warga itu banyak loh. Jadi ini terlalu berlebihan. Ini bisa juga jadi option, tidak mau pusing, cukup kita saja bayar pajak, selesai. Mengajak aparat RT untuk mohon kembali kepada desa, kelurahan agar dibuatkan saluran air. Ini juga bisa. Kemudian bersama warga lain mencari sponsor untuk membangun. Ini agak ribet nih. Sebaiknya pemerintah lah yang diserahkan ke pemerintah lah itu sponsor. Mencari sponsor dan sebagainya. Oke, jadi saya lebih cenderung ke option C ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Saya adalah orang yang menjunjung tinggi apa yang telah menjadi prinsip yang saya katakan. Seandainya saya menerima sebuah tugas yang tidak sesuai dengan prinsip saya, hal yang akan saya lakukan adalah A. Menyalurkan pikiran dan perasaan negatif pada sasaran lain. B. Memendam perasaan negatif yang muncul agar tidak mengganggu pelaksanaan. C. Mengalihkan perasaan pikiran dan perhatian pada hal lain yang bermanfaat. D. Mengungkapkan pikiran dan perasaan pada orang terdekat yang ada di lingkungan kerja. Mengungkapkan dan mendiskusikan pikiran dan perasaan itu dengan pimpinan. Oke, jadi yang saya lakukan adalah mengungkapkan dan mendiskusikan pikiran dan perasaan itu dengan pimpinan ya. Karena pimpinan bisa gini ya, bisa merubah keputusan itu jika alasan kita itu tepat ya. Kalau kita tidak bisa atau agak berat menjalankan tugas tersebut ya. Gitu kira-kira. Nah, ini memendam, menyiksa diri ya. Menyalurkan pikiran dan perasaan negatif pada sasaran lain. Nah, ini bahaya juga nih, mencari sasaran lain. Nah, mengalihkan perasaan pikiran dan perhatian hal yang bermanfaat ya. Ini juga bermanfaat loh. Ini tugas pasti bermanfaat ya. Tidak mungkin tidak bermanfaat. Mengungkapkan pikiran dan perasaan pada orang terdekat yang ada di lingkungan kerja. Nanti kepala sekolahnya tersinggung kalau kita menyampaikan unek-unek pada teman ya. Jadi sebaiknya langsung ke pimpinan saja. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang guru mendapati beberapa siswa yang belum mengumpulkan tugas pada tenggang waktu yang telah diberikan, dikarenakan tugas yang menumpuk dari mata pelajaran lain. Jika seandainya Anda sebagai guru, apa yang Anda lakukan? A. Memberikan fasilitas untuk berdiskusi dan mengajarkan pada siswa tentang bagaimana cara mengatur waktu dengan baik serta bertanggung jawab pada tugas yang diberikan. B. Mendorong siswa untuk segera menyelesaikan tugas secara maksimal dengan menyampaikan perkembangan siswa yang sudah dan belum mengumpulkan. C. Memberikan toleransi tambahan waktu agar siswa yang belum mengumpulkan tugas dapat menyelesaikan tugasnya. D. Tetap meminta tugas yang telah diberikan dengan sanksi nilai sesuai dengan tugas yang dikerjakan sebagai upaya untuk memberikan efek jera pada siswa. Menolak tugas yang dikumpulkan melewati batas waktu agar tidak mengingkari kesepakatan yang sudah disepakati di awal semester. Oke, jadi saya lebih cenderung memilih option A ya. Memberikan fasilitas untuk berdiskusi dan mengajarkan pada siswa tentang bagaimana cara mengatur waktu dengan baik serta bertanggung jawab pada tugas yang diberikan ya. Ini menurut saya option terbaik. Kita coba lihat option B, mendorong siswa untuk segera menyelesaikan tugas secara maksimal
dengan menyampaikan perkembangan siswa yang sudah dan belum mengumpulkan. Ini tertekan nanti ya. Ya, kita juga kadang merasakan itu sebagai siswa. Kalau sudah ada teman yang kumpul, kita mulai stres ya. Kita sudah mulai stres. Oke, kita lanjut ke soal ke option lainnya. Memberikan toleransi tambahan waktu agar siswa yang belum mengumpulkan tugas dapat menyelesaikan tugasnya. Ini juga bagus. Setidaknya siswa tidak tertekan ya. Tapi saya lebih cenderung ke sini ya. Kita berdiskusi, ajarkan bagaimana cara mengatur waktu. Oke, tetap meminta tugas yang diberikan dengan sanksi nilai sesuai dengan tugas yang dikerjakan sebagai upaya untuk memberikan efek jera. Ini janganlah menyiksa siswa ya. Sudah disiksa dengan tugas menumpuk, kita beri lagi dia sanksi. Wah, itu bahaya. Menolak tugas yang dikumpulkan melewati batas waktu agar tidak mengingkari. Ini sama kerasnya, hampir mirip kerasnya dengan option D ya. Jadi begitu kira-kira. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Anda memiliki tetangga yang anaknya tidak didaftarkan ke sekolah meskipun sudah memasuki usia sekolah. Karena anak tersebut adalah anak berkebutuhan khusus atau ABK. Sebagai tetangga yang berprofesi sebagai guru, apa yang Anda lakukan? A. Menjelaskan kepada orang tuanya bahwa ABK juga memiliki hak untuk sekolah dan terdapat banyak sekolah yang mau menerima ABK sebagai siswanya. B. Menyarankan kepada orang tuanya agar menyekolahkan anaknya di sekolah luar biasa atau SLB agar tidak melanggar hak asasi manusia. C. Meminta aparat desa untuk mendatangi orang tua tersebut agar mau menyekolahkan anaknya yang menyandang ABK. D. Meminta guru SLB atau guru pendamping khusus untuk mendatangi dan meyakinkan orang tua tersebut agar mau menyekolahkan anaknya. E. Meminta aparat dinas pendidikan untuk mendatangi orang tua tersebut agar mau menyekolahkan anaknya yang menyandang ABK. Baik, untuk yang kasus ini, soal ini, saya lebih cenderung ke option B ya. Menyarankan kepada orang tua agar menyekolahkan anaknya di sekolah luar biasa atau SLB agar tidak melanggar hak asasi manusia. Sebaiknya kita sarankan ke tetangga kita ya. Karena anak ABK juga itu butuh pendidikan. Bukan hanya anak-anak yang normal saja. Menjelaskan pada orang tua bahwa ABK juga ini hanya menjelaskan ya, tidak menyerangkan. Meminta aparat desa untuk mendatangi orang tua tersebut, ini terlalu formal, ini terlalu berlebihan ya. Meminta guru SLB atau guru pendamping khusus untuk mendatangi dan meyakinkan orang tua, ini juga bagus ya, juga bagus. Tapi saya lebih cenderung ke ini saja ya. Meminta para dinas pendidikan untuk mendatangi, tidak segampang itu ya. Orang dinas akan datang ke rumah siswa tersebut. Apalagi kalau dinasnya agak kurang, orang dinasnya agak kurang peduli juga akan hal-hal seperti itu. Ini juga meminta guru SLB atau guru pendamping khusus. Ini juga sebenarnya agak berat untuk mendatangkan guru SLB datang ke rumah. Tapi kalau kita komunikasinya bagus juga bisa ya. Mungkin bisa, tapi jalan terbaik yang bisa ditempuh, termudah dan terringkas adalah kita ke tetangga kita untuk menyarankannya untuk menyekolahkan anaknya. Siapa tahu dia tidak paham akan hal itu. Oke, itu saja dulu yang sempat kita share pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Semoga apa yang kita pelajari di sini itu bisa bermanfaat ya ke depannya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.